Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa lagi dengan channel Andraso Napoleon Berbagi Cerita. Jadi saya mendapat hikmah. Jadi di Al-Quran itu ada perintah membaca Al-Quran setelah matahari terbenam dan matahari menjelang terbit. Lalu saya juga mendengar bahwa sholat Isya di zaman Nabi terakhir Muhammad SAW masih hidup itu dilaksanakan jam 12 malam. Lalu saya dapat informasi juga bahwa perintah untuk ibadah pada malam hari di surat-surat Makkiyah, Al-Muzammil, Al-Mudassir itu beribadah pada 1/2 malam, 2/3 malam, 1/3 malam. Jadi saya mengerti kenapa pelaksanaan sholat Isya itu di jam 12 malam, karena itu adalah 1/2 malam. Dan ibadah sholat Isya di jam 12 malam ini saya temui ada yang melaksanakan, salah satu Bang Caesar ini, dan dari ikut Nurul Amal di Lampung. Itu masjidnya di Masjid Garuntang, Masjid Wali Songo. Masjid Wali ini itu ada Abah yang menjadi dulu adalah pembimbing spiritual, mental spiritual. Jadi di militer itu ada Bintalsik namanya, pembimbingan mental dan fisik gitu. Dari Pangdam Siliwangi beliau itu dulu. Nah, murid-murid beliau ini banyak. Salah satunya adalah wak saya sendiri, Letnan Jenderal Ibnu Stowo, Dokter Ibnu Stowo, yang dulunya adalah Direktur Pertamina dan dokter transmigrasi di daerah Belitang, Kombring, dan dia tinggal di Martapura ini kampung ibu saya, Hajah Rosmini binti Bahtiar. Nah, kakak ibu saya tuh Hajah Zawiyah binti Haji Muhammad Bahtiar tuh menikah dengan Wak Haji Busnan Sapei. Haji Busnan Sapei ini adalah adik bungsu daripada Wak Zaleha. Wak Zaleha ini adalah istri Ibnu Stowo. Jadi Wak Zaleha ini ibunya dari Ponco Stowo, Adi Guna Stowo. Ya, mereka dulu tokoh nasional. Terakhir yang saya tahu, anak Adi Guna Stowo ini menikah dengan Dian Sastrowardoyo, artis yang membintangi film Raden Ajeng Kartini, yang menceritakan bahwa kebodohan di tanah Jawa ini itu dilakukan oleh pemuka-pemuka masyarakat Jawa yang menjajah masyarakat Jawa sendiri gitu. Sehingga memang hari ini kita banyak lihat masyarakat Jawa banyak keluar dari Jawa, dan dia sukses di luar Jawa. Salah satu saya melihat ada yang membangun pendopo di Bengkulu Utara, di channelnya Mbah Bolang. Jadi ibadah sholat Isya di 1/2 malam ini masih satu lagi yang melaksanakan itu Pak Imam di Kemiling. Beliau dengan jemaahnya juga
melaksanakan sholat Isya di jam 12 malam, dan sholat maghribnya setelah mega-mega matahari itu hilang. Lalu ada satu lagi yang ibadah di jam 12 malam, yaitu amanat keagungan ilahi. Amanat keagungan ilahi ini pada jam 12 malam mereka melakukan tafakur. Tafakur di Al-Quran adalah berpikir, ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tafakur ini berpikir ya. Ikro itu membaca. Orang yang membaca bisa berpikir. Makanya di tahiyat akhir sholat kita itu hanya ada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Artinya ini satu jalur berpikir. Yang satu menerima perintah ikro, yang satu menerima perintah untuk berpikir. Nah justru sekarang ini banyakkan umat manusia ini tidak ikro dan tidak berpikir. Mereka percaya sama dogma. Nah, percaya sama dogma, hanya mengikuti tokoh-tokoh agama. Disinilah umat beragama runtuh. Apa runtuh? Karena manusia itu kapasitasnya bisa berpikir. Kalau makhluk-makhluk lain tidak ada yang bisa berpikir. Iblis itu bisa dengki, dia bisa dengki, mengatur siasat, tapi tidak bisa berpikir karena dia tidak membaca. Dia mengandalkan ilmu kekekalan energi, ilmu ucapan. Itu ilmu yang diajarkan Harut Marut, malaikat yang turun ke dunia. Nah, jadi petunjuk membaca Quran setelah matahari terbenam dan matahari menjelang fajar, akhirnya saya bisa mengerti kenapa umat di zaman ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup mereka bisa hafal Quran, karena mereka kan begitu matahari terbenam ya sholat maghrib sekarang ini mereka membaca Quran terus, kemungkinan besar mereka sampai sholat Isya. Lalu jam 12 malam mereka sholat Isya. Setelah sholat Isya menjelang terbit matahari mereka membaca Quran kembali. Sehingga mereka pada malam hari itu tidurnya sangat sedikit, dinyatakan di surat Al-Muzammil, surat Al-Mudassir, malam hari tidur sedikit. Banyak membaca, banyak ikra. Nah, disinilah sholat di zaman Nabi Muhammad SAW adalah sholatnya membaca Al-Quran, sehingga banyak orang-orang yang beriman hafal Al-Quran. Jadi bukan menghafal, mereka membaca, mengikuti bacaan dan berpikir, memahami. Yang enggak tahu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi setelah ikro, setelah membaca, dan mereka yakin dengan kitab Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Ini adalah kitab tidak ada keraguan, petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Jadi jelas ada fase yang hilang di umat orang-orang beriman di akhir zaman. Orang-orang beriman di akhir zaman ini tidak ikro, tidak membaca Quran. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab terjemahannya, membaca itu tidak boleh cepat-cepat, bukan menghafal. Kalau menghafal cepat-cepat. Jadi harus memperhatikan, bacaannya diperhatikan kata per kata. Kalau kita membaca Quran sesuai perintah 7 kali tamat, maka kita akan mengenali Quran itu dengan baik. Kata-katanya sangat akurat. Kata-kata Allah, kata-kata Rob, kata-kata sholat, kata-kata zakat. Kata-kata ini sangat akurat dan berhubungan satu sama lain di Al-Quran. Ya, kalau hari ini umat Islam ya seperti digambarkan Nabi Muhammad, seperti buaya, mereka memang tidak ikra. Karena memang membaca Quran itu dinyatakan di surat
Al-Muzammil akan diberi kekuatan, ada kekuatan yang akan diturun, kaulan sakila. Lalu di malam hari kita diperintahkan juga di surat Al-Isra 78, 79, 80 untuk memohon kekuatan yang menolong. Nah, hari ini umat Islam tidak melakukan Iqra, sehingga tidak mendapat kekuatan, dan juga tidak minta kekuatan yang menolong, karena hanya dilakukan pada malam hari meminta kekuatan yang menolong. Kalau siang hari ini minta dunia umumnya. Ya, umat beriman sekarang pada minta dunia, bukan untuk di akhirat, minta suksesan dunia dan lain. Sehingga mereka, ini yang dikhawatirkan Nabi Muhammad menjelang meninggal, umatnya akan kaya raya, kapitalis sekarang. Jadi ya, orang-orang beriman sekarang diuji dengan kekayaannya. Makanya perintah sedekah, zakat, infak itu banyak sekali di Quran, itu sebagai pelindung bagi orang-orang beriman agar tetap memprioritaskan akhirat, sehingga dilarang bermewah-mewah. Ada suratnya, inaktainakal kausar fasoli lirabbika wanhar inasan ya kawal abtar. Ada ayat-ayat, jangan kau palingkan pandanganmu kepada mereka yang hidup bermewah-mewah. Dan memang yang menentang pencipta langit dan bumi umumnya orang-orang yang punya kekayaan, punya kekuasaan, punya kemewahan. Ya, dia ada yang dia sombongin, walaupun dia berasal dari air mani yang terpancar, yang gak ada artinya, yang suka kebuang-buang aja air mani itu kalau yang gak jadi anak. Jadi tidak berharga. Cuman ya, karena kesombongan karunia yang dikasih pencipta, karena manusia punya hak sebagai khalifah. Hak sebagai khalifah itu hak berpikir, hak Iqra, hak mencipta. Nah, ini banyak melahirkan makhluk-makhluk sombong yang tersesat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.